Udah kan? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Mendengarkan. Kelompok kami beranggotakan Saya Amanda, saya Anissa, saya Cerin, saya Christian. Saya Ferdinand. Dalam video kali ini kami akan melakukan yang namanya vlog. Selamat menyaksikan. Halo guys, jadi pada hari ini kita akan nge-vlog nih guys. Kita udah ada di sekolah dan kita juga udah pakai seragam sekolah dan tentunya kita bakalan nge-vlog di perpustakaan. Ya benar, kali ini kita akan ngevlog di perpustakaan. Ayo. Oke, jadi kita sekarang sudah ada di perpustakaan. Kenapa harus di perpustakaan? Karena pada hari ini kita akan meng-vlog dan memvideokan orang-orang yang sedang belajar di perpustakaan dan kita akan melihat apa saja yang akan dilakukan mereka ada di perpustakaan. Ayo masuk ke perpustakaan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Halo semuanya. Sekarang kami lagi berada di perpustakaan. Nah, tadi karena kami lagi ada di perpustakaan, kami ketemu nih sama seorang namanya Kak Ines. Boleh dong Kak, perkenalkan dirinya sedikit. Halo semuanya, nama saya Imazara Oraitani, saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Oh, kelas 12 MIPA 3 ya Kak ya? Ya, betul. Oke. Sebelumnya nih Kak, kalau boleh tahu, Kakak memang sering datang ke perpustakaan atau enggak Kak? Sejujurnya jarang sih. Oh, jarang ya Kak ya? Iya, betul. Wajar sih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, biasanya tujuan Kakak ke perpustakaan itu untuk apa ya Kak? Nah, biasanya aku ke perpustakaan itu untuk tugas kerja kelompok atau enggak untuk kegiatan lomba. Jadi saya dapat dispensasi dari guru untuk pergi ke perpustakaan untuk belajar. Oh, begitu ya Kak ya? Iya, betul. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya Kak ya, kalau kita misalnya ikut dispensasi lomba itu kan biasa itu kita menghabiskan waktu yang cukup lama. Iya, Bahkan benar. tuh ada hari di mana kita dapat dispensasi dari awal mata pelajaran hingga akhir pelajaran. Iya, benar banget. Nah Kak, dari waktu yang begitu lama itu, menurut Kakak nih, suasana dan kondisi perpustakaan sekolah kita ini sebetulnya itu udah cukup nyaman belum sih untuk kita membaca ataupun belajar? Wah, untuk apa? Dari pribadi saya sih udah cukup nyaman banget. Dan semua fasilitasnya udah lengkap juga, buku-bukunya udah banyak banget, kursinya juga banyak banget, juga ruangannya luas. Mungkin yang jadi suatu hal yang perlu diperhatikan itu dari siswa-siswinya aja sih yang datang ke perpustakaan. Mereka tetap harus mengendalikan suara mereka, terus tingkah mereka juga harus dikondisikan juga sesuai dengan ruangannya, Pak. Menurut saya sih gitu.
Betul juga nih kak ya. Kalau boleh tahu nih kak, menurut kakak fasilitas apa sih dari perpustakaan ini yang paling kakak suka? Ini sih mejanya, aku Meja. suka lihat gitu. Dan ini cocok buat kerja kelompok gitu. Jadi nggak ada yang terlalu jauh, nggak ada yang terlalu dekat dari kita. Betul juga nih kak. Kalau dari pengalaman aku pribadi nih kak ya, kalau aku boleh jujur, aku fasilitas yang paling aku suka di sini sih sebetulnya bantalnya sih. Antaranya ya itu juga. Iya. Tapi aku pribadi belum pernah coba sih. Soalnya itu biasanya suka disimpan ya, nggak sih? Oh iya betul kak. Atau nggak dipakai sama udah keburu dipakai oleh orang lain gitu. Jadi nih kak ya, kalau dari pengalaman aku pribadi, bantal itu kan memang sebetulnya bikin orang malas kan. Tapi sebenarnya bantal itu punya manfaat positif loh untuk kita. Iya dong. Nah, karena kita kan di perpustakaan sering lama nih. Jadi kalau misalnya kita pakai bantal, bantal itu dapat membantu kenyamanan kita dan membuat kita semakin nyaman dan juga semakin semangat untuk belajar. Benar sekali. Kalau contohnya kayak nggak ada contohnya fasilitas seperti itu sih, mungkin kita bakal cepat bosan di sini atau cepat capek di sini di perusahaan maksud saya. Betul banget tuh kak, apalagi mentalitas anak muda sekarang yang masih kayak gitu kan kak. Iya banget. Nah, lanjut kak ya. Bagi kakak nih, seberapa penting sih membaca bagi seorang pelajar agar tercipta generasi penerus bangsa yang hebat dan juga berkualitas? Oh, pertanyaan yang sangat mendalam ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Pertama itu emang untuk generasi muda ini penting sekali untuk membaca karena tidak semua tidak semua informasi yang kita dapatkan itu hanya dapat dari orang lain. Jadi kita harus memperluas sumber-sumber kita, bukan hanya dari perkataan orang lain, tetapi juga dari referensi seperti baca buku gitu. Nah, selain itu penting membaca itu juga bisa dapat melatih keterampilan kita untuk berpikir dan untuk menganalisa. Nah, dengan adanya skill seperti ini, kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, dan kita juga tidak hanya selalu mengikuti perkataan orang lain. Kalau kita mempunyai mindset seperti itu, seakan-akan kita bisa termakan oleh perkataan orang lain. Jadi kita mudah terjerumus dalam hoax dan sebagainya. Apalagi generasi muda ini suka banget menggunakan gadget mereka kan, apalagi untuk menggunakan sosial media, gitu ya. Selain itu kita juga bisa meningkatkan nilai moral kita melalui membaca buku. Contohnya di buku-buku cerita anak-anak tuh pada akhir bukunya itu selalu mengatakan moralnya kan, selalu mengatakan apa yang kita harus lakukan, apa yang tidak boleh kita harus lakukan gitu. Menurut saya sih itu. Nah, betul banget tuh kak jawabannya. Kalau tadi kan kakak ada cerita tentang buku-buku yang dapat membantu moral anak kan kak. Betul. Nah kak boleh tahu nih kak, kakak semasa kecil sampai sekarang buku-buku seperti apa sih yang paling kakak suka baca? Aduh, saya pribadi jarang, kamu jujur ya, saya jarang membaca buku bahasa Indonesia. Saya hanya baca buku yang diberikan oleh sekolah saya. Nah, sekolah saya itu memberikan buku yang pakai bahasa Inggris selebihnya. Dan buku yang suka saya bacakan itu judulnya tuh The Ugly Duckling. Menceritakan sebuah cerita seorang bebek yang terlahir beda seperti bebek-bebek lainnya. Dia terlihat lebih ugly atau lebih jelek daripada bebek lainnya. Dan cerita itu mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya boleh melihat orang dari pandangannya saja, tapi kita juga harus tahu hati nurani mereka juga. Oh, betul banget tuh kak. Oke kak, sekian dulu ya mungkin vlog kita pada hari ini. Untuk semua untuk semua teman-teman, semoga dapat menerima manfaat dari vlog kita hari ini ya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Tipe-tipe siswa saat istirahat kedua. Tipe siswa ngerjain tugas pas istirahat cek. Halo Arini kira-kira lagi ngapain Arin? Oh, sedang mengerjakan tugas informatika ya? Oh, kira-kira Arin di waktu istirahat ini, menurut Arini pentingnya belajar di waktu istirahat itu untuk apa ya? Soalnya kan seperti yang Arini tahu pas istirahat tuh banyak murid yang menggunakan waktunya untuk mengerjakan hal-hal lain.
Tapi mengapa hari ini menggunakannya untuk belajar dan mendukung pendidikan gitu? Ya, sebenarnya aku belajar karena deadline hari ini dan nanti. Kalau misalnya deadline hari ini, aku nggak menggunakan sekarang karena menghargai waktu free time itu sangat berharga. Iya. Supaya kita tidak jenuh. Kalau misalnya kita belajar terus, itu burn out. Udah seringkah kalau misalnya setiap istirahat diberikan waktu kayak untuk ngerjain tugas gitu? Selalu gini manusia. Pernah sih main nggak sering banget, tapi seminggu bisa 3 kali dalam 5 hari kan. 3 hari itu oke lah. Tipis siswa turu. Ini kita akan menemukan anak kelas 10. Mari kita tanyakan apa yang dilakukan mereka ketika istirahat kedua. Biasanya istirahat kedua apa yang kamu lakukan? Biasanya saya tidur. Kenapa sekarang tidak tidur? Karena ada pertemuan mendadak di tempat kelas. Oke. Sekarang kita bertanya kepada sebelahnya. Let's go. Tipis siswa penyuka rapat cek. Ini semuanya dari kelas mana? Kalau boleh tahu kalian lagi ngapain? Kalau misalnya kalian di sini itu kalau boleh tahu ada apa tadi? Mau ngomongin apaan? Atau bahas tentang apa itu? Akan mengadakan pembubaran. Kalau boleh tahu, kalian biasanya selain untuk pertemuan untuk rapat, kalian kalau istirahat ngapain aja gitu kegiatannya? Kita belajar, makan atau apa gitu? Boleh ceritain sedikit nggak? Saya sih main game aja. Kalau Angel, Kalau saya sih sambil dengerin musik aja sih, sambil santai. Tipis siswa penyuka diskusi cek. Nah, seperti yang kalian lihat, kami tuh lagi diskusi tentang tugas. Jadi kami hari ini ada dikasih latihan tugas MTK. Jadi aku sama kalian lagi berdiskusi untuk mencari jawaban MTK. Kira-kira apa sih pentingnya belajar ketika waktu istirahat menurut kakak? Kan waktu istirahat itu seharusnya untuk kita istirahat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, jadi kami setelah istirahat itu masih ada 1 jam pelajaran MTK di mana kita tuh harus mengumpulkan tugas latihan ini. Jadi daripada kita membuang waktu ya, daripada tidur, mending kita langsung diskusi aja untuk cari jawaban MTK-nya. Kira-kira kakak belajar waktu pas istirahat tuh ada merasa bahagia atau merasa stres kali? Merasa stres pasti sih, apalagi melihat teman-teman semuanya pada tidur, pada main HP, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita selesaikan dulu kewajiban kita nih sebagai pelajar, baru setelah itu kita bisa santai-santai jika ada waktu yang susah. Terima kasih ya kak sudah jawab pertanyaan kami. makasih Kak, dadah. Sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Dadah!